Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah sempurna dalam kelemahan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 7 ayat 21 sampai 23, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum sampai anak panah menembus hatinya. Seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Dalam renungan sebelumnya, kita tahu bahwa si penggoda yang digambarkan sebagai perempuan jalang dalam Amsal pasal 7 ini adalah sosok yang gigih. Dia akan berulang kali menggoda sasarannya sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam Amsal hari ini kita melihat keberhasilannya. Penulis Amsal memberikan penekanan dalam kalimat, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari melihat seseorang yang sedang terhipnotis, baik dalam tayangan televisi maupun dalam kehidupan sehari-hari? Seseorang yang sedang dalam pengaruh hipnotis akan kehilangan kesadaran. Dia tidak akan memiliki kendali atas tubuh dan jiwanya. Akal sehatnya pun terblok. Kondisi dari orang yang tergoda oleh godaan si penggoda pun demikian. Hanya bedanya, mereka melakukan semua itu dengan kesadaran yang penuh. Karena si penggoda itu memainkan kelicikannya, maka orang-orang yang menjadi korbannya mengikutinya dengan sukarela dan tanpa berpikir panjang. Bahkan ketika ujung dari perjalanan mereka pun berakhir pada kebinasaan, mereka tidak peduli sebab mereka sangat membutuhkan si penggoda itu. Seolah-olah si penggoda itu adalah satu-satunya jawaban atas hidup mereka. Mengapa? Karena si penggoda tersebut telah mengetahui kelemahan dari sasarannya dan dia membisikkan hal-hal yang dirindukan oleh orang-orang itu, memanipulasi hati dan pikirannya dengan bisikan yang begitu indah sehingga membuat sasarannya menjadi tidak berhikmat dan percaya kepadanya, dan akhirnya mengikutinya dengan sukarela, bahkan ke alam maut pun dia rela. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin di antara kita sudah sering membaca artikel atau mendengar khotbah tentang betapa lemahnya manusia sehingga berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Memang kita selemah itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dan sayangnya kita tidak pernah menyadari hal tersebut, atau mungkin kita menyadarinya, tetapi karena kita selalu berpikir bahwa kita kuat, akhirnya kita mengabaikannya. Satu hal yang harus kita pahami adalah kita tidaklah sekuat apa yang kita pikirkan, sebab kejatuhan manusia yang pertama membuat kita lemah. Rasul Paulus mengatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Apalagi jika berhadapan dengan godaan-godaan di sekitar kita, kelemahan itu akan makin sempurna. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa firman Tuhan juga berkata bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna? Ini adalah salah satu janji yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya. Namun kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna jika firman Tuhan ada dalam hati kita dan kita melakukan firman Tuhan tersebut. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, dia menang atas cobaan iblis karena sebagai manusia, dia menghidupi firman itu. Ketika Paulus diperhadapkan dengan penganiayaan dan penderitaan yang dialaminya selama perjalanan misinya,
Dia dapat menang atas semua itu karena dia sungguh mengenal siapa Allah yang benar. Dia hidup dan menaruh pengharapannya hanya di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kita yang lemah ini pun dapat menang atas cobaan yang kita alami jika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita dengan benar dan kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Itulah janji Tuhan bagi kita, kuasa-Nya akan sempurna dalam kelemahan kita. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, pernahkah kita mengalami kesempurnaan kuasa Tuhan dalam kelemahan kita? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.